Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, saya sedang melihat-lihat batu akik, yang mana batu akik ini memang mungkin dari eh, beberapa jenis atau salah satu jenis yang paling disukai, tentunya yang disukai oleh penggemar batu akik. Tapi kalau saya menyukai batu akik selain dari segi energinya yang terkandung secara alami, juga tidak menutup kemungkinan mungkin ada juga beberapa batu akik yang berkodam, entah itu berkodam yang sengaja diisi oleh para ahlinya, ataupun yang kodam alami, artinya kodam yang menghuni secara alami di batu akik atau batu permata yang kita sukai. Karena yang namanya batu akik itu zaman dahulu sangat identik dengan isian-isian yang berupa kodam ataupun yang biasa disebut dengan diasma juga begitu. Itu juga ada. Namun di sini saya tidak akan membahas lebih fokus ke situ. Saya akan melihat-lihat saja tentang dari segi keindahan batu akik yang natural. Ini di sini ada fosil Gallikelor Jumat Kliwon, ukuran besar, bentuknya seperti bentuk ini cincin pandan. Nah, ini bentuknya. Karena ikatnya ini bekas ikat cincin pandan. Nah, ini akik cincin pandan. Ini adalah jenis batu akik yang sering saya buat video, saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat, khususnya buat sahabat-sahabat yang menggemari, yang menyukai, yang hobi dengan batu akik, batu permata, bahkan yang suka dengan fosil juga. Kalau ini ruby, ini juga sering beberapa bulan yang lalu saya tunjukkan kepada sahabat-sahabat natural ruby ikat perak dalam bentuk liontin. Ini karena hobi teman-teman ya, karena sangat suka sekali. Dari dulu saya memang sudah menyukai batu akik dari jenis akik apapun, yang penting sreg di hati sesuai dengan selera, ya saya pakai itu. Tapi ada juga beberapa yang jarang saya pakai. Nah, termasuk ini jarang saya pakai dikarenakan terus terang ini jarang saya pakai dikarenakan ini kurang suka ikatnya saya. Ikatnya kurang suka sehingga jarang sekali saya pakai. Ikatnya ini sepertinya terbuat dari kuningan dan memang ini adalah kuningan teman-teman. Kuningan namun di apa ini namanya ya, dilapisi dengan warna putih seperti monel, dan ini yang sudah mengelupas ini terlihat sekali kuningnya, meskipun kuningnya tidak terlalu kuning. Mungkin ini terbuat dari kuningan koin atau apa ya, saya sendiri nggak tahu. Kalau yang ini jelas kuningan bahannya. Nah, ini yang selama ini sering dilihat orang, termasuk dari pedagang batu akik. Di setiap saya melihat pedagang batu akik di lapak, baik itu di pasar ataupun di pinggir jalan, pedagangnya selalu melihat ini, katanya naksir ini juga. Cuma naksir teman-teman, nggak berani untuk membelinya. Dikarenakan saya nggak berniat untuk menjual, tapi jikalau ada yang berani sesuai dengan barangnya, katakanlah dengan harga yang sesuai, ya tidak masalah, karena saya tidak berniat ini untuk menjual. Ini batu kecubung natural, kecubung. Cuman di sini ini seperti retakan, padahal ini bukan retakan, ini asli dari bongkahannya. Asli dari bongkahannya, pas diasah ini tetap masih ada. Kalau ininya dihilangkan atau dihabiskan, maka bongkahannya, oh bukan bongkahannya, ini batu cincinnya, batunya ini makin mengecil, sehingga sayang sekali kalau ini dihilangkan karena resikonya akan semakin tipis dan semakin kecil. Ini aja ukurannya sudah standar gitu. Ini saya simpan saja dan jarang saya pakai, juga jarang sekali saya bersihkan karena jarang saya pakai. Ini juga ruby. Ruby ini yang sudah pernah saya tunjukkan juga kepada sahabat-sahabat beberapa bulan yang lalu, termasuk yang pernah saya tes dengan senapan angin sasaran gelas waktu itu. Mungkin dari sahabat-sahabat sebagian juga ada yang melihatnya ya,
Tapi buat sahabat-sahabat yang baru mengetahui channel saya mungkin tidak sempat melihatnya, dikarenakan sudah lama, sekitar kurang lebih berapa, antara 5 bulanan kalau nggak salah, waktu itu saya tunjukkan di video. Terus yang saya pakai ini juga fossil Gallikelor yang kemarin sempat saya tes dengan ini. Meskipun ini aktif, ternyata ini tidak kuat menahan sayatan dari cutter yang saya buat memotong benangnya itu. Tapi yang ini kuat, meskipun ini kurang halus. Keduanya ini hasil dari asahan saya sendiri dengan cara mengasah manual, teman-teman. Hanya menggunakan amplas, saya asah, saya telateni setiap malam sambil melean. Alhamdulillah sudah jadi. Meskipun ini kurang halus asahannya, alhamdulillah energinya lumayan kuat. Nah, begitu. Tapi tidak perlu saya haluskan lagi, apa adanya begini saja. Ini kalau diminyaki akan kelihatan kinclong ini. Diminyaki lagi. Tapi ini enggak, disimpan saja. Sesuai dengan ininya, ikatnya ini kan ikat lawas. Gitu, ikat lawas. Biarkan terlihat terkesan klasik, lebih antik gitu. Ini juga ikat lawas sebenarnya. Cuman ini sudah halus. Ini juga aktif sama dengan ini, hanya saja kekuatannya beda, mungkin pengaruh dari ukurannya juga, kira-kira begitu. Ini ikatnya perak ini, leontin ini. Dan ini yang saya suka dari pengalaman saya memiliki batu akik pandan dari berbagai jenis batu akik pandan, termasuk menurut saya pribadi yang paling saya suka ini, yang saya pegang ini. Karena dari beberapa batu akik pandan selama ini saya kurang lebih sekitar berapa kali ya, nggak banyak sih, cuman 10 kali saya, kalau tidak salah saya ingat saya 10 kali saya memiliki batu akik pandan, cuman ini yang paling saya sukai. Termasuk dari segi ikatnya pun juga cukup lumayan bagus menurut saya, sesuai ukurannya juga tidak terlalu panjang dan tidak terlalu besar menurut saya. Nah, ini pas saya pakai batu akik pandannya ini, sehingga saya sangat suka sekali. Dari segi warnanya pun meskipun tidak terlalu tua merahnya, tapi cukup lumayan nyeni ya, mempunyai nilai seni tersendiri. Adem hawanya akik pandan itu, teman-teman, teduh. Ini kembali saya mengambil virus. Ini juga termasuk salah satu dari beberapa jenis virus yang pernah saya miliki, termasuk salah satunya yang paling saya suka ini. Karena selain ini sudah pindah tangan, selain itu waktu itu dibeli sama teman saya sendiri, juga dibeli sama seorang subscriber. Terus yang ini masih saya pertahankan dikarenakan saya sangat suka sekali. Karena yang namanya kesukaan atau selera setiap orang itu berbeda, teman-teman. Bukan berarti saya suka ini dikarenakan mempunyai kelebihan yang lebih wah atau bagaimana, tidak. Saya sendiri juga nggak tahu, mungkin dari segi motifnya yang sesuai dengan selera saya, sehingga saya sangat menyukai sekali dengan virus ini. Ini cukup menawan sekali virusnya. Selalu saya simpan. Untuk jenis batu akik yang warna merah, memang ini yang paling suka, yang paling saya suka selama ini. Sekitar 2 tahun yang lalu saya memiliki batu akik yang warna merah seperti ini, tapi rasanya kurang seret di hati saya. Tapi waktu itu terus ada teman saya menginginkan, katanya mantap sekali dengan batu yang saya miliki waktu itu, terus diganti dengan teman saya, maksudnya diganti dengan sejumlah uang yang sesuai dengan harga pada saat pas saya membelinya. Ya, teman saya itu suka, ya nggak apa-apa lah. Tapi untuk yang ini menurut saya ini sangat sreg sekali di hati saya, sehingga sampai sekarang pun masih saya pertahankan. Meskipun banyak yang menginginkan ini, termasuk dari pedagang batu akik, juga pengkoleksi batu akik, dari sesepuh juga.
banyak yang menginginkan ini. Nggak masalah sih sebenarnya, asalkan sesuai. Karena kalau saya itu memiliki sebuah batu akik atau batu cincin, kalau suka sekali ya begini, kalau terlalu suka, namanya saja hobi teman-teman. Saya hobi batu akik itu sebenarnya dulu sejak saya duduk di bangku kelas SD, kelas berapa lupa saya. Mungkin kalau tidak salah saya ingat saya kelas 4 atau kelas 5 SD. Cuman waktu itu saya belum pede untuk memakai batu akik karena waktu itu saya masih kecil, masih SD, malu teman-teman. Namanya masih anak-anak, pakai akik ya malu. Sehingga saya sering memakainya di rumah pas pada saat malam hari saya pegang-pegang begini juga karena saking sukanya. Nggak tahu kenapa kok sesuka itu begitu loh. Ini rubinya ini dulu saya dapatkan dari seorang sesepuh. Beliau seorang paranormal juga. Bisa juga dibilang seorang ustadz yang sekarang sudah almarhum. Saya mendapatkan ini cuman batunya saja, batu rubi ini. Terus saya kasih ikat, atau kalau nggak salah seingat saya itu dulu bukan ini ya. Seingat saya dulu ini atau dapatnya sekalian dengan ikatnya, lupa saya. Soalnya dulu saya koleksi saya itu banyak teman-teman. Banyak sekali koleksi saya. Dulu itu bahkan sampai ratusan batu akik. Apalagi dulu saya pernah ngasah batu akik. Ya sudah pasti banyak ya, wajar kalau banyak koleksinya karena dulu saya juga pengasah batu akik. Dan ini juga yang dulu pernah saya tes senapan angin sasaran gelas. Alhamdulillah gelasnya bertahan bahkan sampai 8 kali pompaan dulu itu. Ya. Sebelum saya ikat, terus sekarang saya ikat. Saya kasih ikat ini yang sesuai dengan selera saya juga. Ini dulu saya mendapatkan ini di Tebuireng ya, di Tebuireng di Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Gitu. Saya mendapatkan ini. Terus kalau ini di mana ya, lupa. Soalnya saya itu banyak yang lupa teman-teman, udah lama simpanan saya ini, udah lama. Terus kalau ini belum lama yang saya pakai ini, sekarang yang saya pakai ini belum lama, belum sampai setahun, belum ada setahun. Atau mungkin kalau dihitung dalam hitungan bulan sekitar 10 bulanan mungkin ya, kalau nggak salah. Nah, ini fosil kayu cendana. Untuk fosil kayu cendana memang sedikit agak langka teman-teman ya. Meskipun fosil Galligelor juga sebenarnya itu langka, tapi yang dimaksud langka bukan dari fosilnya. Kalau sekedar fosil Galligelor banyak kita jumpai, banyak. Sedangkan yang untuk mendapatkan fosil Galligelor yang berkualitas, entah itu kualitas dari segi apanya, yang jelas fosil Galligelor yang berkualitas itu biasanya kebanyakan aktif secara alami, meskipun tidak semuanya, kebanyakan begitu. Ini juga pas di jari saya, ukuran 8. Makanya saya suka sekali, saya bela-belain ngasah dengan cara manual berhari-hari sampai malam nggak tidur, dikarenakan kebetulan ada ikat yang pas ini saya pakai dan saya ingin mempunyai variasi dalam bentuk pandan. Nah, dalam bentuk pandan, yang satu akik pandan sesuai dengan bentuknya, yang satu ini fosil Galligelor yang berbentuk pandan, biar serasi. Ini kalau dipakai kanan kiri pas, ukuran 8 keduanya ini pas di jari saya. Ini juga pas di jari itu. Kalau ini ada yang mengatakan kecubung hijau ya, saya sendiri pun juga mengatakan ini tuh batu kecubung hijau gitu. Kecubung hijau memang begini. Nah, ini seratnya serat alam. Nah, fokusnya sudah saya tata ya. Nah, ini kecubung hijau. Beda dengan jamrut Kalimantan. Kalau jamrut Kalimantan itu tidak natural teman-teman. Memang seratnya ini ya sekilas hampir hampir mirip seperti jamrut Kalimantan. Tapi kalau jamrut Kalimantan tidak begini. Kalau jamrut Kalimantan bagian seratnya di dalam itu lurus-lurus semua, terus
terlihat sekali bergelembung. Itu. Kalau tidak ada gelembungnya, padat, layaknya serat alami pada sebuah batu, namanya kecubung Kalimantan. Oh maaf, kecubung hijau, gitu. Nah ini yang natural, kecubung hijau. Yang tidak natural itu kecubung Kalimantan, yang seratnya terlihat di dalamnya banyak sekali gelembungnya. Biasanya gelembungnya ada yang bulat-bulat, ada yang gelembung memanjang-memanjang, seperti panjangnya seratnya, gitu. Nah, ini tadi saya sekedar ingin melihat-lihat saja teman-teman. Karena sudah terlanjur hobi ya begini. Kalau malam hari daripada nggak ada hiburan dan daripada nggak ada kegiatan, sukanya menimang-nimang batu cincin gitu. Ini akan saya ambil yang ini. Ini warna merahnya ini semakin merona, semakin tua dan semakin memerah. Padahal dulu ini di bagian pas ujungnya ini ada sedikit warna coklat. Lama-lama coklatnya hilang, terus semakin memerah. Setelah memerah, lama-lama semakin tua warna merahnya. Seperti merah delima, ada yang mengatakan begitu. Terus ini virus yang saya sukai. Ini juga sangat suka sekali saya. Cuman saya kalau pakai kalung, memang sih suka saja pakai kalung. Agak kurang terbiasa begitu teman-teman. Sehingga jarang sekali saya pakai. Bukan berarti saya nggak suka dan nggak terbiasa. Agak kurang biasa, jadi yang saya pakai sehari-hari itu cincin. Kalau untuk kalung sih jarang sekali saya pakai. Nah, ini yang besar-besar ini. Sebenarnya koleksi saya dulu itu banyak sekali teman-teman. Hanya saja banyak sekali yang menginginkan. Sehingga bagaimana lagi, ya nggak masalah asalkan sesuai. Ya monggo dipersilahkan. Baik, sekian dulu dari saya untuk perjumpaan kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.